Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Natasha dengan NIM 250-228. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian administrasi pembangunan, alasan dan tujuan administrasi pembangunan, pelopor administrasi pembangunan, unsur administrasi pembangunan, perbedaan ciri administrasi negara dan administrasi pembangunan, paradigma administrasi pembangunan, golongan masyarakat terbelakang, masalah pembangunan, dan studi kasus pada masalah pembangunan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian administrasi pembangunan. Pembangunan menurut Sudriya Munawar merupakan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Adapun alasan dan tujuan timbulnya administrasi pembangunan ini, yang pertama mengenai alasan, yakni ilmu administrasi negara peraturan barat yang dirasa tidak cocok, terutama pada negara Asia dan Afrika. Yang kedua, perhatian pada sarjana administrasi negara, yakni berupa masalah administrasi negara yang sedang berkembang. Sementara tujuannya, yang pertama, untuk membuat konsep teori model administrasi negara, dan yang kedua, demi pengembangan ilmu administrasi negara itu sendiri. Terdapat 19 pelopor administrasi pembangunan, diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya yakni mengenai unsur-unsur administrasi pembangunan. Yang pertama, perumusan kebijakan-kebijakan negara atau public policies, yakni berupa rencana pembangunan. Yang kedua, penyusunan instrumen-instrumen untuk dapat mencapai tujuan pembangunan secara efektif, tergantung dari KPPN, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembaharu. Yang ketiga, organisasi kepegawaian keuangan, sarana administrasi lain. Dan yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Terdapat beberapa perbedaan ciri administrasi dan administrasi pembangunan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai administrasi negara. Perbedaan cirinya, yang pertama, lebih banyak terkait kepada masyarakat negara maju. Dalam ilmu administrasi negara, terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperan dalam proses kebijaksanaan. Yang ketiga, orientasi masa kini. Yang keempat, tugas rutin dan tertib pemerintahan. Yang selanjutnya, lihat kerapian aparatur. Dan yang terakhir, bersikap netral terhadap pembangunan. Selanjutnya, melihat perbedaan ciri dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, lebih banyak terkait kepada masyarakat negara berkembang. Yang kedua, penentu kebijaksanaan dan pelaksanaan sebagai change agent. Yang ketiga, orientasi masa depan. Yang keempat, tugas inovasi dan change. Yang kelima, administrasi kebijaksanaan dan isi program pembangunan. Dan yang terakhir, bersikap aktif terhadap pembangunan, kebijaksanaan, dan pelaksanaan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai paradigma administrasi pembangunan. Paradigma administrasi pembangunan ini terdiri dari 4 menurut Mustafa Dijajah. Yang pertama, paradigma struktural fungsional,
yakni memusatkan pada analisis desain dan fungsi organisasi. Yang kedua, paradigma perilaku, yakni melihat kelemahan pada paradigma pertama. Contohnya pada dimensi kemanusiaan, seperti atasan yang menyepelekan sakit bawahannya. Dimensi kemanusiaan ini yang akan melihat apakah efisien, efektif, dan produktif pekerjaannya. Yang ketiga, paradigma sistematik, yakni melihat apakah efisien, efektif, dan produktif pekerjaan yang memusatkan penelitian pada semua dimensi secara utuh dan berpengaruh pada lingkungannya. Yang terakhir, paradigma publik atau deterministik, yakni memusatkan perhatian pada siklus kebijakan mulai dari perumusan, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Pembahasan selanjutnya yakni membahas mengenai golongan masyarakat terbelakang yang terdiri dari pertama ada golongan tradisional yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, modernisasi dan westernisasi. Yang kedua, orientasi masa lalu. Yang ketiga, rasa rendah diri. Yang keempat, stratifikasi masyarakat. Yang kelima, cenderung menolak perubahan. Dan yang terakhir, ikatan kekeluargaan yang masih kuat. Selanjutnya ada golongan masyarakat modernis dengan ciri-ciri. Yang pertama, pandangan luas terhadap modernisasi. Yang kedua, orientasi masa depan. Yang ketiga, pelopor dan memperkenalkan norma sosial baru. Dan yang terakhir, rasa tidak sabar dalam menilai situasi masyarakat. Dan yang terakhir ada golongan masyarakat ambivalens dengan ciri-ciri. Yang pertama, parasit masyarakat. Yang kedua, orientasi masa sekarang. Yang ketiga, bukan pelopor perubahan masyarakat tradisional ke modern. Dan yang terakhir, gampang ganti warna berdasarkan untung rugi. Selanjutnya, pembahasan mengenai masalah administrasi pembangunan. Yang pertama terkait dengan masalah penduduk, yakni mengenai jumlah penduduk yang lahir tidak sebanding dengan yang mati. Yang kedua ada masalah pengelolaan sumber alam. Yang ketiga, masalah pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pembangunan. Yang keempat, perkembangan ekonomi dan pemerataan. Yang kelima, masalah kelembagaan atau masalah institusional. Dan yang terakhir, masalah ekologi internasional. Namun, dalam hal ini terdapat masalah pembangunan lainnya seperti pengangguran, yang dimana mendapatkan pekerjaan karena adanya pelatihan. Dan selanjutnya ada konsekuensi multidimensial, yang mana hal ini dilakukan pada semua dimensi politik, budaya, sosial, dan keamanan, yang terdiri dari perlu perhatian atau perlu penanganan. Terdiri dari selanjutnya yakni ada waktu, keahlian, dan biaya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus pembangunan tol laut Sigli di Banda Aceh, yang mana tol laut ini merupakan armada kapal terbesar yang secara reguler berlayar melayani pengangkutan barang komoditi dari ujung barat Indonesia ke ujung barat timur Indonesia dan sebaliknya. Kapal-kapal tersebut secara reguler menghubungkan wilayah atau pulau sekitarnya maupun ke kawasan regional di bawah Asia Pasifik. Tol laut ini bertujuan mengembangkan ekonomi maritim, yakni menjadikan laut sebagai bisnis, konektivitas, produktivitas, dan pemasaran antar daerah atau pulau di Indonesia yang secara regional, sehingga dapat menekan disparitas hingga yang terjadi dengan menekan biaya transportasi dan logistik yang masih tinggi. Secara umum, manfaat pembangunan tol laut ini sangatlah
multisektoral. Salah satu dampak langsungnya yakni diharapkan akan dapat mengurangi biaya logistik. Selain itu, dampak pembangunan jalan tol juga akan dinilai sebagai investasi yang besar yang akan memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian nasional yang dilihat melalui dampak sektoral. Pembangunan jalan tol ini akan berpotensi menghambat pembangunan wilayah di sekitar ruas jalan tol. Namun, kehadiran pembangunan infrastruktur jalan bebas hambatan atau jalan tol ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perekonomian suatu daerah, baik secara makro maupun mikro. Selain itu, jalan tol juga bisa dijadikan sebagai bukti kesiapan suatu daerah dalam menyongsong percepatan konektivitas antar wilayah yang menjadi prasarana pilihan bagi masyarakatnya dalam melakukan mobilitas menggunakan transportasi darat. Selanjutnya, mengenai penataan infrastruktur, hal ini terdapat penataan infrastruktur pendukung, yakni berupa akses bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan tol tidak sebidang dengan tol, pembatasan wilayah daerah milik jalan agar terhindar dari hambatan di samping atas jalan tol ini. Tentunya dalam hal ini dibutuhkan kerjasama pemerintah daerah dengan Civitas Academy dapat memberikan manfaat berupa masukan kepada pemerintah kabupaten atau kota, khususnya di tingkat desa yang dilalui oleh ruas jalan tol Trans Sumatera, agar dapat mendukung pelaksanaan infrastruktur strategis nasional ini, yang mana hal ini dapat menjadi bagian dari peluang peningkatan perekonomian di daerahnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini mengenai administrasi pembangunan. Terima kasih dan sampai jumpa.